Tradisi merupakan suatu warisan budaya yang diwariskan leluhur kepada kita untuk senantiasa dilaksanakan dan dilestarikan. Banyak sekali yang dapat kita petik dari setiap tradisi yang ada, sama halnya dengan tradisi yang ada di Desa Kapal. Desa Kapal adalah salah satu desa tradisional di Bali yang kaya akan keunikan adat, budaya, dan tradisi. Tradisi yang dipercayai membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat Desa Kapal yang masih berlangsung hingga sekarang, yaitu tradisi Aci Tabuh Rah Penganggon, atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tradisi perang tipat bantal. Diawali saat kedatangan daripada keturunan Empu Sidimantra yang lebih dikenal dengan keturunan Karangbuncing Belah Batu, dan salah satu keturunannya bergelar Ki Kebo Iwo untuk mengadakan renovasi perbaikan di Pura Sada Kapal, karena pada saat itu Pura Sada mengalami kerusakan. Nah, setibanya beliau di Desa Adat Kapal, beliau melihat keadaan masyarakat yang sangat menderita sekali. Nah, sehingga masyarakat Kapal pada saat itu mohon kehadapan beliau sebagai tokoh panutan masyarakat Bali untuk sudi kiranya memberikan jalan keluar bagaimana caranya mengatasi krisis pangan yang pada saat itu sedang melanda Desa Adat Kapal. Sehingga beliau Ki Kebo Iwo itu bersama-sama dengan masyarakat dan pengiringnya mohon kehadapan beliau yang bersana di Pura Sada Kapal agar beliau berkenan memberikan petunjuk, sehingga penderitaan masyarakat Kapal pada saat itu bisa teratasi. Menurut Bendesa Adat Kapal, dikisahkan di Desa Kapal terjadi musim paceklik, hingga kejadian itu menyebabkan kemelaratan masyarakat Desa Kapal. Hal ini disebabkan karena tanaman yang menghasilkan bahan makanan semuanya mati, hingga akhirnya muncullah kemelaratan. Melihat tanda-tanda demikian, membuat Kebo Iwo merasa risau. Untuk mencari sebab musibahnya, beliau akhirnya melakukan tapas semadi di Hayangan Betara Pura Sada. Akhirnya Kebo Iwo mendapatkan jawabannya, bahwa jika masyarakat ingin makmur, maka tidak ada kekurangan pangan dan wajib mengaturkan aci rah pengangon setiap tahunnya. Sedangkan sarana aci tersebut wajib mengaturkan tipat dan bantal. Itu semua tidak lain adalah sebagai simbol Puruse dan Perdana atau Kamabang dan Kama Putih. Sarana upakara yang digunakan dalam pelaksanaan siatipat bantal. Sarana upakara yang digunakan dalam pelaksanaan siatipat bantal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipat bantal yang dihaturkan oleh masyarakat Desa Kapal, masing-masing kepala keluarga mengaturkan 3 buah ketupat dan 3 buah bantal. Yang kedua, bebanten, yaitu prasita, pengulapan yang berisi peras daksina, soda, rayunan, pesucian alit, dan canang basi. Pabeo kawanan dan banten yang berisi tipat bantal yang diaturkan oleh masyarakat Kapal. Bebanten ini diaturkan di semua pelinggih yang ada di Pura Desa, Desa Adat Kapal. Yang ketiga, segahan cacahan yang berisi tangkeh 5, 4 tangkeh berisi nasi putih, saur, dan garam, sedangkan tangkeh yang 1 berisi beras, benang tebus, gantusan, dan di atasnya diisi canang genten.
Segahan ini diaturkan ketika perang Tipat Bantal ini telah selesai dilaksanakan. Segahan ini diaturkan di depan masing-masing pelinggih yang ada di Pura Desa Adat Kapal. Nak tirta itu tentu matur piuning di Pura Desa dan Pusah dan di Pura Sada yang ada di kapal. Setelah prosesi upacara itu selesai matur piuning, barulah dilanjutkan dengan upacara mendak ke Paluh, itu mendak tirta, dengan prosesi, dengan diadakannya acara mulang pagelam. Sebelum perang Tipat Bantal ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan upacara Mapak Toya pada Purnama Sasih Kepitu pada tahun sebelumnya di Sungai Campuhan yang ada di Desa Penarungan, yang merupakan hulu sungai yang aliran sungainya juga melalui Desa Kapal. Sarana yang digunakan adalah 200 uang kepeng dan bebek putih. Nah, pengertian palo di sini berasal dari kata palo lauh. Ya, palo itu artinya hasil, ya, lauh itu artinya panjang. Nah, dengan mendak tirta keselokan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah sungai, ya, yang lebih tinggi, tentu airnya mengalir dari lebih tinggi ke lebih rendah. Nah, diharapkan dengan adanya air, tentu pertanian akan tumbuh subur, dengan hasil panennya itu adalah panjang-panjang, sehingga di kapal ada istilah yang disebut dengan jelih dan lambih. Nah, disatukan menjadi kata jelih lambih. Nah, pala lauh inilah yang mengakari kata-kata yang disebut dengan mendak tirta ke pelinggih paluh. Nah, pelinggih paluh ini kalau kita kaitkan dengan isi daripada sastra Ane Buana, itulah disebut dengan tempat Buana Tirta. Masyarakat kapal dan sekitarnya lebih mengenal, ya, dengan sebutan Perang Tipat Bantal, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Perang Tipat. Kenapa disebut perang? Karena di sana dalam konteks pelaksanaan Aci Daborah itu terjadi pelemparan atau saling melempar tipat dengan bantal. Nah, kalau tipat di sini adalah simbol daripada baga perdana atau alat kelamin wanita, itu sebagai unsur wanita, ya, atau perdana. Nah, sedangkan bantal itu laki-laki, ya. Adapun prosesinya sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan upacara siap Tipat Bantal di Desa Kapal ini dilaksanakan selama 1 hari, mulai dari jam 9 sampai selesai. Dalam pelaksanaan perang Tipat Bantal ini, pertama-tama dilakukan prosesi maturan Tipat Bantal oleh masyarakat yang ada di Desa Kapal. Kemudian, banten ketupat bantal itu dilungsurkan dan diletakkan di Balai Agung atau Balai Panjangan. Proses ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan siat tipat bantal ini, agar upacara ini disaksikan oleh beliau Sang Hyang Prasada, sehingga nantinya tipat bantal yang digunakan sebagai sarana siat ini dapat menjadi benih kemakmuran bagi masyarakat Desa Adat Kapal. Setelah pemangku selesai menghanturkan sesaji, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan warga yang terdiri dari 2 banjar yang sebelumnya sudah dipilih oleh kalian Desa Adat Kapal. Warga tersebut terdiri dari 30 orang di masing-masing banjar, di mana warga tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yang di dalamnya merupakan gabungan dari 2 banjar yang berbeda. Masing-masing warga tersebut mengenakan kain poleng sebagai kamben dan menggunakan udeng tanpa menggunakan baju. Warga yang ditunjukkan terlebih dahulu melakukan persembahyangan, kemudian dilanjutkan dengan natap banten Pobiu Kawanan.
Setelah prosesi itu selesai, warga diarahkan untuk berkumpul di depan Balai Agung. Prosesi Siat Tipat Bantal pertama dilakukan di depan Balai Agung dan kemudian dilanjutkan pelaksanaannya di Jabapuro Desa Adat Kapal. Masing-masing kelompok berdiri di dua arah yang berlawanan, yaitu arah utara dan arah selatan. Warga yang berada di arah utara menggunakan tipat sebagai senjata dan warga di arah selatan menggunakan bantal. Setelah menggunakan instruksi dari kelian desa, maka mulailah prosesi Siat Tipat Bantal. Tipat dan bantal yang dilempar tidak untuk mengenai anggota tubuh lawan, melainkan agar tipat dan bantal itu dapat bertemu di udara yang kemudian jatuh ke tanah. Hal demikian merupakan suatu perlambangan bertemunya Purusa dan Pradana, yang kemudian menghasilkan sebuah benih kehidupan. Proses ini berlangsung hingga isi tipat dan bantal itu keluar dari kulitnya. Nah, makna daripada Aci Taburah Pengangon itu tidak lain adalah memberikan suatu proses kesuburan gitu kepada masyarakat Desa Kapal. Nah, kenapa diberi nama Aci Taburah? Aci itu berarti adalah suatu upacara, rah itu artinya bayu. Nah, pengangon dalam hal ini sebagai simbolik atau padanan daripada ide Bathara Siwa. Nah, sehingga dengan demikian Aci Taburah ini dipersembahkan ke hadapan beliau Bathara Siwa beserta saktinya agar beliau melimpahkan wara nugrahanya berupa keselamatan dan kesuburan di Desa Adat Kapal.